Spin-off. Albert mengelus halus pipi bayi kembar Isadora. Sepulang kerja dia mampir ke rumah Dora hanya ingin melihat kedua bayi menggemaskan itu. "Buruan nikah, Om!" cetus Dora melipat baju-baju mungil milik bayinya. Menikah?" Albert menoleh. "Sibuk, Ra, belum ngurusin perusahaan oma kamu, belum ngurusin pabrik motor aku di daerah Delta Mas. Produksi makin meningkat karena permintaan pasar tembus melebihi target. Dulu lagi kecil suka bikin pesawat, kenapa ujung-ujungnya bikin motor, sih?" tanya Dora. "Aku nggak boleh ke Jerman mengikuti jejak mendiang Pak Habibie. Orang tuaku sudah mulai sepuh, mamamu juga sudah tak mungkin bisa mengurus perusahaan. Siapa lagi kalau bukan aku yang ngurusin Poly Corporation?" Gumam Albert pelan. Cita-cita Albert membuat mobil dan pesawat harus kandas karena permintaan Dan dan Arik untuk pulang dan mengurus perusahaan. Membangun satu pabrik motor adalah hiburannya karena Albert lebih senang merakit sesuatu. "Om betah banget sih pakai kacamata tebel? Bukannya bisa dilasik, ya?" tanya Dora lagi. Kamu, Ra, kacamata ini selain membantu melihatkan memang untuk menutupi sebagian wajahku," sahut Albert. "Om itu ganteng loh, cuma sayang aja penampilannya old fashion pakai binjit," ucapan Dora penuh penekanan. "Gak akan ada yang nyangka semisal Om gembel ke mall, kalau ternyata Om itu komisaris di Polycorp." Dora mengekeh, lalu memasukkan popok-popok bayinya ke lemari. Albert melihat setelan baju kuno yang dipakainya. Lalu terngiang kembali ucapan Brianna. Padahal sudah berkali-kali Albert mendengar banyak orang jika kacamatanya diminta ganti model. Albert tidak pernah menggubrisnya, tapi kenapa ucapan Brianna sungguh mengusiknya? "Ra, antar aku ke dokter mata, yuk," ajak Albert pelan. "Nambah min lagi?" Albert menggeleng. "Katanya disuruh ganti kacamata," sahut Albert gugup. Dia takut Dora mendapati wajahnya yang memerah karena teringat Brianna. "Lah, tumben!" Dora merapikan isi lemari bajunya. Sebelum Albert menjawab, terdengar ketukan pelan di pintu kamar. "Sayang, kakek si kembar sedang tak ada di rumah. Oma sama opa mau pinjam si kembar, boleh? Kami kesusahan kalau papamu dan papanya si kembar Rafael dan Elvander Wiratama ada di rumah. Mereka nggak mau kasih pinjam," ucap Aji Saka mengendap-ngendap menuju box bayi diikuti Asmirandah. "Ya ampun dipinjem, emangnya anak aku apaan, opa?" kikik Dora. "Kebetulan, ambil aja, ajak ke Paris juga nggak apa-apa. Aku mau nganter Om Albert sebentar tukar kacamata," kikik Dora. Serentak Aji Saka yang sudah semakin sepuh dan Asmirandah menoleh ke arah Albert. "Ada angin apa kau mau ganti kacamata?" kekeh Aji Saka. "Angin perempuan kali, opa," kikik Dora. Albert merasa wajahnya panas. Dia menunduk. Sejak remaja, saat semua teman seusianya disibukkan dengan usia puber, Albert tetap anteng dengan proyek-proyek ajaibnya. Malam minggu adalah hal paling menyenangkan bagi Albert karena bisa begadang semalaman membuat sesuatu. Gak apa-apa, memang Albert harus kena virus perempuan. Mau sampai kapan menjomblo? Okandria saja sudah menemukan belahan hatinya, tetangga sebelah Dora. Aji Saka menepuk pelan bahu Albert. Albert hanya mesem tanpa menyahut. "Dora dan Dimas serta Kinara sudah menikah. Kamu kapan?" kekeh Aji Saka. Albert meringis. Dia mengusap tengkuknya. "Sibuk, opa. Tak sempat memikirkan perkara pasangan hidup." Aji Saka tersenyum. "Tak apa-apa, tetaplah sehat karena perusahaan bergantung padamu. Soal pasangan hidup, opa yakin kau akan menemukannya di saat yang tepat. Mamamu dan papamu pun santai-santai saja, toh? Mereka sudah kapok menjodoh-jodohkan anak-anaknya." Aji Saka menerawang saat dulu dirinya dan Dan sibuk menjodohkan Sean dan Sharon hanya karena hubungan bisnis.
Tapi pada akhirnya pernikahan Sean dan Sharon harus kandas dalam waktu sangat singkat. Ya sudah, Opa pinjam si kembar, ya. Ajisaka dan Asmirandah mengangkat kedua bayi Isadora dari dalam box. Kedua bayi Isadora tampak semeringah digendong buyut mereka. Tuh, lihat, mereka anteng kalau sama kita. Coba kalau sama kakek-kakek mereka, ujung-ujungnya nangis karena yang gendong sering ribut. Ya nak, ya, kita jalan-jalan di taman sama buyut, yuk. Ajisaka keluar kamar Isadora bersama Asmirandah. Ayo, let's go. Ajak Dora seraya memakai pelembab bibir. Kamu izin dulu sama suamimu. Pasti diizinin, apalagi pergi bareng Om Kecik. Kekeh Dora. Ya tetap harus izin. Sanggah Albert. Iya, dong. Nanti di mobil aku telepon Kak Rangga. Oh, nanti kita nengok Alex dan Kak Nawang, ya. Ajak Dora. Albert mengangguk lalu mengekor langkah Dora keluar kamar. Dora dan Albert tidak jadi ke dokter mata. Karena Dora bersikukuh membeli lensa dan bingkai di mall saja. Papaku pemilik mall tapi jujur, suasana mall sungguh bikin aku sakit perut. Keluh Albert. Haduh, adiknya mamaku ini benar-benar cepunya diborong habis. Mall itu salah satu tempat penghilang penat, loh. Dari dulu masih aja Jiper diajak ngemal. Ayo, Dora menggamit lengan Albert. Di stand kacamata besar dan Bonafide, Albert sibuk dengan banyak rekomendasi Dora. Beli 3 aja buat ganti-ganti. Biar tambah keren. Usul Dora. Ini 1 aja awet bertahun-tahun. Sahut Albert. Ih, susah banget mau dibikin keren. Ini keren semua. Kalau Om pakai ini cewek-cewek makin kelepek-kelepek, seriusan. Albert terdiam. Lagi-lagi dia kembali teringat Brianna. Ya, malah bengong. Ujar Dora. Ya sudah beli semua yang menurutmu bagus saja. Albert pening kepalanya dengan ocehan Dora dan pelayan kacamata. Oke, fix 4 model, ya. Dora tersenyum. Albert tak membantah. Dia yang mengajak Dora. Ini keren semua. Kalau Om pakai ini cewek-cewek makin kelepek-kelepek, seriusan. Albert terdiam. Lagi-lagi dia kembali teringat Brianna. Ya, malah bengong. Ujar Dora. Ya sudah beli semua yang menurutmu bagus saja. Albert pening kepalanya dengan ocehan Dora dan pelayan kacamata. Oke, fix 4 model, ya. Dora tersenyum. Albert tak membantah. Dia yang mengajak Dora, maka dia manut saja apa yang disarankan Dora. Memang aku tampak keren ya pakai kacamata model ini? Tanya Albert pelan. Keren, dong. Apalagi kalau kita ke salon, Pot. Whelan adalah tukang kebun di rumah Dane. Pak Whelan itu generasi zaman old, yang dipotong rambutnya juga makhluk zaman old, jadinya klop, deh. Dora menepuk dahi. Ya udah kita beli baju yang modisan sedikit, kek. Pakai parfum, kek. Komisaris, loh. Style itu perlu. Dora berapi-api. Albert tampak rikuh dan tidak nyaman terlalu lama berada di keramaian. Dora gemas, dia menggandeng Albert masuk butik langganannya bersama Rangga. Sementara di kejauhan, sejak tadi ada seseorang yang membuntuti Isadora dan Albert, dia adalah Valerie. Sepulang dari kampus, Valerie berjalan-jalan sendirian di mall menghilangkan penat karena dilanda cemburu. Pasalnya Brianna sepertinya merestui andai Daniel dan Elena memiliki hubungan yang lebih serius pada akhirnya. Itu bukannya si Om Blacker cupu itu? Gila, ceweknya ternyata cantik banget. Tapi, pasti karena black charm-nya. Perempuan mana sih yang nolak kalau cowoknya tajir? Mau jelek mau cupu asal banyak duit pasti cinta. Gumam Valerie seraya diam-diam memotret kebersamaan Dora dan Albert lalu mengirimkannya pada Brianna. Brianna langsung menelponnya dan terbahak. Itu sih bukan ceweknya.
Itu dia cewek yang bikin kakakku betah ngejomblo, Val. Gimana? Insecure nggak lihat dia? Brianna tertawa geli di seberang telepon. Terus apa hubungannya cewek yang bikin kakakmu nggak bisa move on sama si om cupumu itu? Tanya Valerie. Hening sesaat. Iya, ya. Apa, ya? Setauku Kak Dora, ia namanya Isadora, udah marah sama Kak Rangga. Kenapa fotonya mesra banget mereka, ya? Gumam Brianna. Kali ini giliran Brianna yang tertawa. Kamu ngapain penasaran? Cemburu? Idih, cemburu? Sama si om cupu? Ngapain? Gak levelan? Ya. Cebik Brianna. Jangan benci, nanti suka beneran, lo. Cowok-cowok keren kamu tolak taunya dapet cowok cupu. Gelak Valerie. Dasar. Dia cupu sih tapi belagu. Seorang Brianna dicuekin gitu aja. Penasaran sih aku, Val. Hah, penasaran gimana maksudnya? Ya penasaran. Cowok lain gak ada yang gak ngelirik Brianna 2 kali, tapi si om cupu itu selalu menghindari kontak mata denganku. Galak pula. Tantangan jadinya, Val. Oke lah, ku tutup teleponnya. Aku coba mau telepon Doi. Kartu namanya masih ada sama aku. Bye. Brianna mengakhiri panggilan secara sepihak. Kebiasaan banget, tutup telepon gak salam gak apa. Decak Valerie. Kembali pada Dora dan Albert yang sedang memilih-milih parfum. Ponsel Albert berdering, nomor asing tertera di layar ponsel. Tapi ini sungguh bisa jadi alasan bagi Albert pada Dora untuk keluar dari toko parfum karena aromanya yang membuat Albert mual. Halo? Sapa Albert. Halo, Om Cupu. Aku yang kemarin dipinjami kartu hitammu. Sedang di mana? Dengan siapa? Ngemal kok ngajakin istri orang. Ajak aku aja yang single. Sahut Brianna menahan geli di seberang telepon. Albert mematung. Dia mengenali suara gadis di telinganya. Tanpa menjawab, Albert mematikan telepon. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan, mengira ada Brianna sedang memperhatikan dirinya. Apa dia kenal dengan Dora? Desis Albert seraya cepat-cepat masuk kembali ke toko parfum dan menyeret Dora untuk segera pulang. Tapi bukan Dora jika tak berhasil menolak dan berkelit. Tolong aku sekali ini saja. Aku nggak mau ketemu gadis cerewet bernama Brianna di sini. Please. Mohon Albert. Brianna? Siapa Brianna? Tanya Dora. Kamu lupa? Brianna? Adiknya Daniel Clinton. Dora mencerna ucapan Albert beberapa saat, tapi lalu kedua matanya membola. Om Alberto sedang naksir Brianna? Ya ampun, sudah sebesar apa dia sekarang? Pasti sebesar Lian. Aha, dunia memang hanya selebar daun mangkok-mangkokan ternyata, ya. Dora gemas melihat Albert gugup di depannya. Spin-off di Begal? Kamu telah mencapai batas bab yang bisa dibaca. Tonton iklan untuk buka kunci bab lainnya. Spin-off di Begal? Aji Saka dan Asmirandah seharian menemani si kembar. Untung saja stak ASI Dora melimpah. Jadi meski ibu muda itu pergi lama, kedua anak kembarnya tidak kesulitan mendapatkan ASI.
Saat Asmirandah sudah keluar dari kamar Dora, dia melihat Rere termenung di gazebo. Mas Aji, sini! Asmirandah melambai pada Aji Saka. Kenapa? Asmirandah menunjuk Rere yang sedang melamun. Duh, ibu hamil malah melamun di rumah kita yang ramai. Kita temani mumpung si kembar tidur, yuk! Ajak Aji Saka. Asmirandah menggandeng mesra suaminya yang rambutnya sudah beruban seluruhnya. Tapi dirinya sendiri masih tampak muda. Halo, sayang. Kenapa ada di sini sendirian? Kau tegur Asmirandah pada Rere. Rere terkejut lalu menggeleng. Asmirandah dan Aji Saka duduk mengapit Rere. Malam ramai, siang memang agak sepi karena banyak yang kerja. Lian pun super sibuk. Tapi kamu bisa berinteraksi dengan semua pekerja, di rumah ini mereka adalah keluarga. Ucap Aji Saka. Iya, Opa. Aku senang mengobrol dengan Mbak Sri dan yang lainnya. Hanya sedang risau memikirkan Elena. Sahut Rere yang tak henti penasaran melihat Asmirandah. Kenapa wajah Omalian awet muda sekali? Batin Rere. Dia ingin sekali bertanya pada Lian, tapi menanyakan hal-hal di luar masalah antara dirinya dan Lian belum sempat. Banyak peristiwa yang terjadi di antara mereka. Kamu herannya lihat Oma tampak awet muda terus? Aji Saka seolah tahu keheranan Rere. Rere mengangguk pelan seraya tersenyum. Opa mau cerita sebelum papamu datang. Oh, ya. Papamu nanti malam kesini menemuimu setelah dia mengurus banyak hal terkait bisnis dan urusan Starla. Nah, Starla ini mungkin adalah sejenis titisan Avalon. Aji Saka di taman belakang ke sana lagi. Nanti kita ke sana. Nah, yang kamu lihat di foto dinding rumah itu bukan Oma Asmirandah melainkan Oma Serindita. Wajahnya mirip sekali, bukan? Yang membedakan hanya warna rambut dan warna matanya saja. Lalu mengalirlah cerita masa lalu yang sangat membuat Aji Saka dan Shan terpukul hebat. Melihat kekejian Starla, Opa seperti Deja Vu. Rere sama sekali tak menduga jika cerita Omalian begitu mengerikan. Diracun diam-diam secara perlahan agar tewas tanpa ada yang tahu. Semua demi apa? Demi harta. Harta itu mengerikan ya, Opa. Lirih suara Rere. Mengerikan bagi orang-orang yang serakah dan jahat. Mereka iri dan bodoh karena memperjuangkan sesuatu dengan mengorbankan nyawa orang lain. Rere mengusap perutnya. Dia merinding mengetahui dirinya adalah anak seorang pengusaha sukses, Permana Adipati. Juga istri seorang Lian Drama Wangsa. Aku sungguh tak menyangka, Opa. Sejak kecil aku hidup penuh dengan debu dan jelaga, bau serta kumal. Tapi bagaimana bisa aku adalah anak papa Permana dan di perutku mengandung anak keturunan Dharma Wangsa? Pelan suara Rere, berharap tak akan ada lagi orang-orang seperti Starla atau Avalon. Rere, kamu mama cariin. Ayo, kita pergi. Lanita muncul. Kemana, Ma? Belanja keperluan bayimu. Kita pergi sama Mimisus. Ayo. Mama Miran mau ikut juga. Yuk. Ajak Lanita pada Asmirandah. Asmirandah menggeleng. Mama kan jagain si kembar. Dora lagi ada misi penting katanya pergi sama Albert. Ucap Asmirandah. Oh, iya. Dora pergi. Lanita menepuk dahi. Rere senang dikelilingi orang-orang baik di antara kengeriannya akan harta yang mampu membuat seseorang gelap mata dan gelap hati. Nanti siangan kita ketemu Lian di malnya Opa Erik. Dia bilang mau sempetin makan siang dengan istri tercinta. Lanita merengkuh bahu Rere yang kecil. Kamu harus makan yang banyak untuk pertumbuhan bayimu, nak. Lanita mengusap-usap bahu Rere. Iya, Ma. Rere mengangguk patuh. Dia senang nanti siang akan bertemu dengan Lian. Apartemen Daniel. Kak, kenal Alberto Erik Pardan, nggak? Tanya Brianna pada Daniel yang sedang menyeduh susu coklat kesukaan Elena. Daniel menoleh. Albert?
Kamu kenal dia? Itu saudaranya Isadora, adik kelas kakak dulu di sekolah. Orangnya smart, pakai kacamata sejak SMA dan orangnya selalu tampak serius. What? Saudaranya Kak Rara? Kedua mata Brianna membola. Daniel mengangguk dan menyerahkan segelas susu untuk Brianna. Tuh, segelas lagi buat siapa? Tanya Brianna. Buat kakak. Sejak kapan kakak suka minum susu coklat? Sejak Elena tidak pernah menghabiskan susu putih, tapi selalu habis saat disuguhi susu coklat. Ternyata enak, manis, dan menenangkan rasanya. Jawab Daniel santai. Hi, kakak udah move on ceritanya? Udah bisa merhatiin cewek lain? Selidik Brianna. Daniel duduk santai bersandar di bahu kursi meja makan. Ada yang mengusik hati kakak sejak Elena ada di sini. Ish, kapan sih dia pulang? Gak punya rumah apa? Brianna cemberut. Kakak mau cerita sesuatu tentang Elena dan Lian dan juga istri Lian. Brianna tersedak dan memuncratkan susu yang dia tenggak. Istri Lian? Arthur Leonard? Tunangannya Elena? What? Dia udah mat? Sama siapa? Brianna sungguh terkejut. Makanya kakak mau cerita. Tunggu, jangan dulu cerita gosip artis nggak jelas. Aku mau tahu dulu siapa Alberto Eric Pardan. Pinta Brianna tegas. Kamu kenal dia? Iya, cowok cupu dan berani-beraninya dia galak sama aku. Seorang Brianna digalakin cowok. Aduh, please. Kenal di mana? Brianna menceritakan kisah singkat perkenalannya dengan Albert, tapi kartu hitam adalah pengecualian. Ya, Albert itu smart. Dia sering buat sesuatu yang aneh-aneh. Benar-benar kreatif orangnya. Daniel mengingat jelas siapa Albert semasa sekolah dulu. Lalu Daniel menceritakan apa saja yang pernah Albert buat dulu sepengetahuannya. Biasanya yang culun-culun itu memang pinter-pinter sih, ya. Ujar Brianna. Hush, culun-culun begitu dia miliuner. Loh, memang dia siapa sih? Siapanya Kak Dora? Brianna penasaran. Mau tahu? Dia komisaris Poly Corporation lo sekarang. Daniel mengekeh. Albert itu adiknya mamanya Dora dari suami kedua mamanya. Mata Brianna semakin membola. Komisaris? Cupu? Oh my God, apa itu tidak mematahkan cerita keren yang ada di Wattpad nggak sih? CEO perusahaan itu selalu tampan, perlente dan stylish, pakai baju mahal dan mentereng. Wajahnya mengintimidasi sekaligus digilai banyak perempuan. Ah, gila ini, sih. Para pembaca novel online pasti akan protes kalau ada CEO dengan kualifikasi si Om Cupu itu. Brianna menggeloso di atas meja makan dengan wajah super sangsi. Terus kenapa kok kamu seperti penasaran gitu? Jangan-jangan. Enggak, aku nggak naksir dia. Masa iya aku jalan sama Om Cupu? Aduh, turun pasaran aku nanti, Kak. Potong Brianna cepat. Hush, kamu dari tadi selalu jelek-jelekin penampilannya. Nggak bagus. Nomor, nggak bagus. Daniel menunjuk-nunjuk Brianna dengan telunjuknya. Brianna menaikkan sebelah cuping hidungnya. Kamu ngampus siang? Tanya Daniel. Libur. 2 mata kuliah dosennya kompak liburan, entah liburan kemana. Sering-seringlah seperti ini. Brianna menguap. Mumpung kamarku nggak disabotase penghuni jadi-jadian, aku mau lanjut tidur di kamarku. Ah! Brianna beranjak dari kursinya. Di kamarnya, Albert kembali termenung. Tanpa sadar dia melihat nomor Brianna lalu menyimpannya dengan sebutan cewek aneh. Kemudian Albert merebahkan tubuhnya di kasur, lalu tertidur hingga 2 jam lamanya dan masih belum mengganti baju. Tapi lalu Albert terbangun karena dikejutkan oleh dering ponsel. Albert mengernyit seraya menegaskan pandangan dan lalu melempar ponselnya. Nama gadis yang tadi dia simpan tertera di layar ponsel, Brianna menelponnya.
Untung saja Albert melempar ponsel ke atas kasur. Tapi meski dia lempar keluar jendela pun Albert bisa membelinya 10 ponsel sekaligus. Ngapain sih dia telepon-telepon aku terus? Gerutu Albert seraya bangun dan melenggang menuju walk-in closet. Wajahnya gugup. Ada perasaan aneh yang menggelitik hati Albert. Tapi Albert sulit menerjemahkannya. Dia tidak menyukai pakaian Brianna. Tonton iklan untuk terus dengarkan. Tapi ketika Brianna memakai baju sopan saat ke kampus, auranya tampak berbeda. Untuk itulah Albert bersikap ketus pada Brianna. Dia tidak ingin tampak gugup dan salah tingkah di hadapan gadis itu. Albert bersikap ketus sama sekali bukan karena 250 juta yang dihabiskan Brianna melalui kartu hitamnya. Entah apa yang membuat Albert membentengi sikapnya pada Brianna. Selesai mengganti kostum kerja dengan kostum rumah, Brianna masih belum juga menghentikan panggilannya. Tapi saat Albert hendak mengangkatnya, panggilan terhenti. Om, mobilku ada di bengkel showroom brandnya, nih. Brianna mengirimi pesan beserta foto dia berada di bengkel resmi showroom brand mobilnya. Ya Tuhan, malam-malam begini? Ini sudah jam 10 malam, loh. Gumam Albert. Ya kirimkan saja tagihannya ke alamat kantorku. Balas Albert. Seketika Brianna menelepon Albert. Mana alamatnya? Kartu nama juga nggak jelas, hanya nama dan nomor ponsel. Lagian ini harus cash, office tutup, cuma ada montir bengkelnya aja. Kesini aja lah. Brianna menyebutkan bengkel resmi beserta alamatnya. Ditunggu, nggak pakai lama. Klik. Sambungan terputus. Apa-apaan dia di sini? Gerutu Albert, tapi tanpa sadar dia mengambil kunci mobil di atas nakas, kemudian menuruti permintaan Brianna. Di depan showroom mobil yang dimaksud Brianna, Albert melihat jika kantor showroom itu sudah tutup. Iya betul, sudah hampir jam 11 malam. Tapi Brianna bilang, montir bengkelnya terbiasa lembur. Albert keluar dari mobil membawa dompet dan ponselnya tapi baru saja keluar, dia dikejutkan oleh bentakan seseorang. Nyawa atau uang? Desis suara seorang lelaki. Albert memucat tak kala benda runcing mampir di pinggangnya. Dia mengangkat tangan dengan gemetar. Lelaki yang barusan mengancamnya merebut ponsel serta dompet Albert. Namun dengan gesit Albert berbalik hendak merebut kembali dompet dan ponsel miliknya. Naas, lelaki itu mengacungkan sebilah belati ke wajah Albert. Albert terpaku dan kembali mengangkat tangan. Lelaki itu menendang dengkul dan perut Albert keras hingga tersungkur seketika. Saat lelaki itu berbalik, seseorang berhasil melakukan hal yang sama pada lelaki itu. Lelaki itu tersungkur karena tungkainya terkena tendangan keras dan belati di tangannya terlempar jauh. Tendangan
tak berhenti sampai di situ. Lelaki yang mengambil ponsel dan dompet Albert tersudut dengan mudah oleh serangan orang tersebut hingga memohon ampun dan lari tunggang langgang. Albert terkesima melihat kejadian cepat di depan matanya. "Kau!" Ringis Albert masih terduduk di samping mobilnya memegangi perut dan lututnya. "Payah banget jadi cowok, ditendang gitu aja langsung bluso. Bangun!" Tita Briana seraya melihat ke sekeliling, lalu mengambil dompet dan ponsel Albert yang tergeletak tak jauh dari mobil Albert yang terparkir. Albert berusaha berdiri meski lutut dan perutnya masih terasa nyeri karena tendangan lelaki tadi menurutnya sudah sangat keras sekali. "Lembek amat jadi cowok. Masa ditendang segitu doang sakit? Duh, komisaris kayak gini. Nyetir mobil sendiri pula. Minimal pakai sopir dan bodyguard. Gitu." Briana malah misuh-misuh melihat Albert kesakitan. Tapi Briana tak tega juga akhirnya, mungkin fisik dirinya dan Albert memang berbeda. Akhirnya dia menggandeng Albert masuk showroom mobil yang sudah tutup di depannya. Briana tak tahu jika keringat dingin mulai bermunculan di kening Albert. Briana menggandengnya dengan rapat. Itu artinya mereka bersentuhan hangat. Padahal Briana hanya bermaksud memapa Albert, tapi Albert belum pernah sedekat itu dengan gadis manapun. Kisah Rerelian masih akan terus ada, tapi diselingi kisah lain dulu, ya. Spin-off Pulang Bersama.